Di sebuah lembah yang subur, terdapat desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa itu dikenal sebagai tempat yang damai, dengan ladang-ladang hijau dan sungai yang jernih. Namun, di balik keindahannya, hutan di sekitar desa menyimpan misteri. Warga percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk supranatural yang menjaga keseimbangan alam. Di antara mereka, siluman ular adalah makhluk yang paling ditakuti. Siluman ular dikenal sebagai penjaga hutan, tetapi ia juga memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan atau menciptakan kehancuran. Banyak legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Di desa itu, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Ia adalah anak tunggal dari Pak Raden, seorang petani yang dulunya sukses. Kehidupan mereka dahulu sangat bahagia, terutama ketika Bu Dewi istri Pak Raden masih hidup. Bu Dewi adalah seorang wanita lembut yang mengajarkan Lila nilai-nilai kebaikan dan kerja keras. Namun, semuanya berubah ketika Bu Dewi jatuh sakit akibat penyakit misterius. Ketika Lila berusia 10 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan keluarga mereka mulai berubah. Pak Raden yang kehilangan semangat sering membuat keputusan yang gegabah. Ia berusaha keras untuk mempertahankan ladangnya, tetapi bencana alam datang bertubi-tubi, menghancurkan semua yang ia miliki. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk meminjam uang dari siluman ular. Di suatu malam yang gelap, Pak Raden memasuki hutan terlarang. Ia membawa persembahan berupa buah-buahan dan ayam jantan. "Aku memohon bantuanmu untuk menyelamatkan ladangku." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan seekor ular raksasa muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya melingkar seperti gunung kecil, dan matanya yang merah menatap Pak Raden dengan dingin. "Apa yang kau inginkan dariku, wahai manusia?" Tanya siluman ular. Pak Raden bersujud. "Aku membutuhkan bantuanmu untuk memulihkan ladangku. Aku berjanji akan membayar apapun yang kau minta." Siluman ular tersenyum licik. "Aku akan membantumu. Namun, jika kau gagal melunasi hutangmu, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Pak Raden, yang hanya memikirkan hasil panen, menyetujui perjanjian itu. Dalam waktu singkat, ladangnya kembali subur dan panennya melimpah. Namun, Pak Raden tidak berhenti di situ. Ia meminjam lebih banyak uang untuk memperluas ladangnya, berharap bisa mengembalikan kejayaannya. Sayangnya, bencana kembali melanda. Hujan deras menyebabkan banjir besar yang menghancurkan semua ladangnya. Ketika waktunya tiba untuk melunasi hutan, Pak Raden tidak punya apa-apa untuk diberikan. Di malam yang gelap, siluman ular muncul di depan rumah Pak Raden. "Aku datang untuk menagih hutangmu," katanya dengan suara menggelegar. Pak Raden memohon belas kasihan. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Tolong beri aku waktu." Siluman ular menatap Lila yang berdiri di belakang ayahnya. "Kau mungkin tidak punya harta, tetapi kau masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, putrimu." Lila yang mendengar itu segera maju. "Aku akan pergi bersamamu jika itu bisa menyelamatkan ayahku," katanya dengan suara tegas. Pak Raden menangis, tetapi Lila menenangkannya. "Ayah, ini adalah tanggung jawab kita. Aku akan baik-baik saja." Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Rama mendengar kabar tentang perjanjian itu. Rama adalah anak dari Pak Surya, seorang penebang kayu, dan Bu Sari, seorang peramu jamu yang bijaksana. Sejak kecil, Rama dan Lila sering bermain bersama di hutan. Rama diam-diam mencintai Lila, tetapi ia selalu merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk mengungkapkan perasaan itu. Ketika Rama mengetahui bahwa Lila akan diserahkan kepada siluman ular, ia merasa hatinya hancur. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," katanya kepada orang tuanya. Pak Surya mengingatkan Rama tentang bahaya melawan siluman ular. "Kau mungkin tidak akan kembali," katanya. Tetapi Bu Sari, dengan bijaksana, berkata, "Keberanian sejati adalah berani melawan ketakutanmu demi orang yang kau cintai." Dengan tekad yang bulat, Rama memutuskan untuk menyelamatkan Lila, apapun risikonya. Lalu Rama memasuki hutan dengan langkah penuh tekad. Hutan itu tidak seperti biasanya, udaranya pun terasa begitu berat, dan suara binatang malam seolah berbisik di sekitarnya. Ia merasa diawasi, tetapi terus maju hingga tiba di sebuah gua besar. Di depan gua itu,
Siluman ular muncul dengan tubuh yang melingkar seperti gunung. Sisiknya bersinar di bawah sinar rembulan. "Kau manusia kecil, apa yang membawamu ke sini?" tanya siluman ular. Suaranya menggema seperti gemuruh. "Aku datang untuk menyelamatkan Lila," jawab Rama tanpa ragu. Siluman ular tertawa. Suaranya seperti denting logam yang menakutkan. "Beraninya kau menantangku," kata siluman ular. "Jika kau benar-benar ingin menyelamatkannya, buktikan ketulusanmu melalui 3 ujian." Rama dibawa ke dalam ilusi di mana ia melihat keluarganya dihukum oleh desa karena tindakannya. Ayahnya kehilangan pekerjaannya, ibunya menangis, dan warga desa menuduh Rama membawa kutukan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia mengingat kata-kata Busari, keberanian sejati datang dari hati yang tulus. Rama melangkah maju meski air mata mengalir di wajahnya, dan ilusi itu menghilang. Siluman ular membawa Rama ke sebuah ruang kosong. Di sana, Lila berdiri di depannya, memandang dengan tatapan penuh harap. "Nyatakan isi hatimu," perintah siluman ular. Rama, yang selalu ragu untuk mengungkapkan perasaannya, merasa gemetar. Tapi dengan suara yang tegas, ia berkata, "Aku mencintaimu. Lila, sejak kecil aku selalu mengagumimu, dan aku rela melakukan apa saja untuk melindungimu." Lila tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Rama, aku juga mencintaimu. Ujian terakhir adalah pengorbanan." Siluman ular memberi Rama belati dan memintanya untuk menyerahkan nyawanya. Rama menggenggam belati itu dengan tangan gemetar. "Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lila, aku rela," katanya. Saat Rama bersiap menusuk dirinya, siluman ular menghentikannya. "Ketulusanmu telah membuktikan segalanya. Kau layak menyelamatkan Lila." Lalu Lila dan Rama menikah. Mereka hidup dengan bahagia dan saling menyayangi. Tetapi kebahagiaan mereka diuji ketika anak pertama mereka, Anjani, lahir dengan tubuh setengah ular. Warga desa ketakutan dan menjauhkan diri dari keluarga itu. Tetapi Lila dan Rama tetap teguh. "Anjani adalah anugerah," kata Lila kepada warga desa, "dan kami akan menyelamatkannya." Mereka mendengar tentang Ki Jaya, seorang bijak yang tinggal di hutan terlarang. Perjalanan menuju tempatnya penuh dengan rintangan. Rintangan pertama yang dihadapi adalah seekor harimau putih menghadang mereka di tengah jalan. Tetapi Anjani yang masih bayi tertawa saat melihatnya. Harimau itu seolah memahami kemurnian hati Anjani, memutuskan untuk membantu mereka menemukan jalan. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah pondok kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Ki Jaya, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, menyambut mereka. "Aku tahu alasan kalian datang," katanya sebelum mereka sempat bicara. Ki Jaya memeriksa Anjani dengan seksama dan berkata, "Kutukan ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah ujian untuk hati kalian. Untuk menghapus kutukan ini, kalian harus mengumpulkan 3 bahan: daun angin, akar naga, dan tetesan air mata bulan. Setiap bahan dijaga oleh makhluk mistis, dan kalian harus membuktikan keberanian serta ketulusan kalian untuk mendapatkannya." Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, mereka berhasil mengumpulkan bahan-bahan itu. Lalu mereka memberikan bahan-bahan itu kepada Ki Jaya, lalu dengan cepat Ki Jaya meramu obatnya. Namun, dewa penjaga muncul dan meminta salah satu dari mereka untuk mengambil kutukan Anjani. Lila dan Rama saling berdebat, masing-masing ingin melindungi yang lain. Ketika mereka akhirnya setuju untuk berkorban bersama, cahaya terang melingkupi mereka. "Cinta kalian telah membuktikan segalanya," kata dewa penjaga. Kutukan itu pun terangkat. Anjani berubah menjadi manusia sepenuhnya. Keluarga itu kembali ke desa dengan hati penuh syukur. Warga desa yang tadinya menjauhi mereka, kini menyambut mereka dengan penuh cinta. Kisah keluarga itu menjadi legenda, mengajarkan bahwa cinta, keberanian, dan pengorbanan dapat mengatasi segala rintangan. Lila, Rama, dan Anjani hidup bahagia, membangun desa menjadi tempat yang penuh harapan dan kedamaian.